Sungai tersibuk di Indonesia penampakan antrian kapal tongkang di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang pengemudi perahu klotok dibuat melongo saat melihat pemandangan tak biasa atau justru sudah terlalu biasa di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Puluhan kapal tongkang berjejer rapi seperti antre sembako menunggu giliran melintasi jalur air yang kini lebih mirip koridor logistik nasional ketimbang aliran sungai alami. Selamat datang di Sungai Mahakam, bukan hanya jantung peradaban Kalimantan Timur, tapi juga kandidat kuat yang menyandang gelar sungai tersibuk di Indonesia. Sungai ini tak lagi sekedar aliran air, tapi telah berubah menjadi jalur transportasi vital yang mendistribusikan batu bara, kayu, minyak sawit, dan berbagai komoditas strategis lainnya ke berbagai penjuru dunia. Dengan panjang sekitar 920 km, Sungai Mahakam membelah Kalimantan Timur dari hulu di Pegunungan Muler hingga hilir di Muara Jawa yang bermuara ke Selat Makassar. Namun, daya tarik Mahakam bukan hanya panjangnya. Disinilah ratusan kapal tongkang, kapal tunda atau tugboat, kapal penumpang, perahu nelayan, hingga speedboat wisata bertemu dalam satu jalur yang sama. Tanpa marka jalan, tanpa lalu lintas, tapi antreannya, wow, bisa bikin iri pelabuhan Tanjung Priok. Kapal-kapal tongkang dengan muatan batu bara raksasa jadi pemandangan utama, mulai dari yang baru parkir di tengah sungai, yang sedang ditarik oleh tugboat, hingga yang diam tak bergerak karena menunggu giliran sandar di terminal muat. Di beberapa titik, kapal bisa mengular sejauh mata memandang. Warga lokal menyebut ini sebagai macetnya Mahakam. Penyebab utama padatnya lalu lintas di Mahakam tidak lain adalah batu bara. Kalimantan Timur merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia dan Mahakam adalah jalur pengangkut utama hasil tambang tersebut. Setiap harinya, ratusan tongkang mengangkut puluhan ribu ton batu bara dari area pertambangan di Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan daerah pedalaman lainnya menuju pelabuhan besar di Samarinda atau langsung ke kapal-kapal ekspor di lepas pantai. Sistem logistik ini tidak bisa berhenti karena begitu banyaknya permintaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, yang menarik adalah bagaimana seluruh kegiatan atau sumber sibuk ini bisa berlangsung di sungai yang dulunya menjadi sumber utama kehidupan masyarakat Dayak dan Melayu pesisir. Sungai Mahakam kini seakan berada di antara dua dunia, tradisi dan industri. Di satu sisi ada nelayan tradisional dengan jalan kecil, di sisi lain ada kapal tongkang raksasa senilai miliaran rupiah. Apa jadinya jika sungai lebih macet dari jalan raya? Jawabannya bisa dilihat di Samarinda. Dalam beberapa rekaman video warga, terlihat kapal tongkang berhimpitan seperti truk kontainer di gerbang tol. Bahkan beberapa titik seperti kawasan Loah Bua dan Palaran terlihat seperti rest area terapung, kapal berjejer sambil menunggu aba-aba. Fenomena ini bukan hanya lucu dan absurd, tapi juga menimbulkan tantangan besar. Bayangkan, nelayan kecil harus menyelinap di antara tongkang, sekali kena arus, perahu bisa terguling. Kecelakaan kecil sering tak terdengar, tapi cukup membuat resah. Mesin tugboat yang terus menyala menambah polusi suara dan udara. Tumpahan batu bara atau solar juga jadi ancaman serius bagi ekosistem air, bagi penumpang kelotok atau kapal rakyat. Waktu tumpuh bisa 2 kali lipat jika kebetulan terjebak kemacetan air. Di satu sisi, kegiatan di Sungai Mahakam menyumbang pemasukan besar bagi daerah dan negara, tapi di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan makin meningkat. Sungai Mahakam adalah rumah bagi spesies langka seperti pesut Mahakam atau Ursaela brevirostris, lumba-lumba air tawar yang kini nyaris punah. Aktivitas tongkang berisik dan padat jadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup mereka. Menurut data WWF, populasi pesut Mahakam kini diperkirakan tinggal kurang dari 90 ekor, lalu bagaimana nasib mereka jika lalu lintas tongkang makin padat?